Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok IoT akan mempresentasikan rancangan yang kami buat dengan judul Pemantauan Lokasi Parking pada Sistem Smart Parking menggunakan Internet of Things berbasis website. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ida Yuvigi Medana Putri dengan NIM F1D018078. Selanjutnya yaitu ada yang pertama, Juan Dwi Kilistanto dengan NIM F1D018028. Kemudian saya Muhammad Triora Inzaghi dengan NIM F1D018082. Saya Nilputu Riana Damayanti dengan NIM F1D018046. Saya Baik Mira Aulia Salsabila dengan NIM F1D018070. Oke, selanjutnya. Next. Pada kali ini, di sini kami akan membahas ada 4 tema pembahasan. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua yaitu ada alat-alat, yang ketiga yaitu ada gambar rangkaian dan komunikasi data, dan yang keempat yaitu ada user interface. Selanjutnya, pertama yaitu latar belakang masalah. Memarkirkan kendaraan merupakan permasalahan yang cukup serius dilihat dari meningkatnya ukuran kendaraan mewah dan area parkir yang terbatas di daerah perkotaan. Penggunaan kendaraan perlu mencari lahan parkir yang kosong di antara banyak sekali kendaraan dan tempat yang luas. Sistem perparkiran yang ada saat ini masih menggunakan sistem perparkiran konvensional yang hanya memanfaatkan lahan parkir dan petugas parkir yang mengendalikan tiap-tiap kendaraan yang masuk. Dan juga seringkali tidak diperhatikan daya tampung rancang bangun. Hal ini dapat menimbulkan kerugian baik dari pihak pemilik kendaraan dikarenakan pengendara tidak mengetahui di mana letak lahan parkir yang kosong dan terpaksa keluar apabila tidak menemukan lahan parkir yang kosong. Selanjutnya, untuk permasalahan ini adalah dengan membuat suatu sistem parkir dengan nama Smart Parking yang tidak hanya menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan keluar, namun juga dapat menampilkan letak dari lahan parkir yang penuh dan kosong. Informasi mengenai lahan parkir yang kosong dapat membantu para pengendara agar tidak berkeliling untuk menemukan lahan parkir. Smart Parking ini dirancang menggunakan komponen elektronika seperti Arduino Mega 2560 sebagai chip controller, motor servo untuk membuka palang pintu kendaraan secara otomatis, sensor ultrasonik untuk mendeteksi kendaraan, RTC untuk menghitung waktu parkir kendaraan sehingga dapat menghitung biaya parkir, dan modul Wi-Fi ESP8266 untuk dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi sehingga dapat dikirimkan. Next, selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang alat-alat yang akan dibawakan oleh teman saya selanjutnya. Next, Mir. Kemudian, topik pembahasan yang kedua adalah alat-alat. Alat-alat yang digunakan pada rangkaian adalah yang pertama Arduino Mega 2560, yang merupakan suatu papan sirkuit dengan chip microcontroller Atmega 2560, serta memiliki jumlah pin paling banyak di antara semua jenis Arduino lainnya. Fungsi penggunaan Arduino Mega adalah sangat cocok untuk membuat proyek yang kapasitas ruang dalam tempat rangkaiannya besar. Yang kedua, motor servo, merupakan motor listrik dengan menggunakan sistem closed loop. Sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan akselerasi dan kecepatan pada sebuah motor listrik dengan keakuratan yang tinggi. Selain itu, motor servo biasa digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi mekanik melalui interaksi dari kedua medan magnet permanen. Pada umumnya, motor servo terdiri dari 3 komponen utama, yaitu motor, sistem kontrol, dan potentiometer atau encoder. Motor berfungsi sebagai penggerak roda gigi dapat memutar potentiometer dan poros outputnya secara bersamaan. Kemudian potentiometer atau encoder berfungsi sebagai sensor yang akan memberikan sinyal umpan balik ke sistem kontrol untuk menentukan posisi targetnya. Dan sistem kontrol mendeteksi posisi target pada motor servo sudah benar, maka putarannya secara otomatis akan berhenti.
Yang ketiga, ada sensor ultrasonik, yang merupakan sensor yang memiliki fungsi mengubah besaran fisis atau bunyi menjadi besaran listrik, dan begitu pula sebaliknya. Prinsip kerja sensor ultrasonik ini terbilang simpel. Pantulan gelombang suara yang digunakan untuk mendefinisikan atau mengetahui eksistensi atau jarak suatu objek dengan frekuensi tertentu. Yang keempat, ada breadboard, adalah yang merupakan board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik tanpa harus merepotkan pengguna untuk menyolder. Fungsi breadboard adalah sebagai konduktor listrik tempat melekat kabel jumper atau header pin male agar arus listrik dari komponen satu ke komponen lainnya bisa saling terdistribusi. Yang kelima, ada modul Wi-Fi ESP8266. ESP8266 merupakan modul Wi-Fi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan mikrokontroler seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP atau IP. Modul Wi-Fi serbaguna ini sudah bersifat SoC atau sistem on chip sehingga kita bisa melakukan programming langsung ke ESP8266 tanpa memerlukan mikrokontroler tambahan. Kelebihan lainnya, ESP8266 ini dapat menjalankan peran sebagai ad-hoc access point maupun client sekaligus. Yang terakhir ada RTC atau real time clock yang merupakan sirkuit terintegrasi pada motherboard komputer yang ditenagai oleh baterai CMOS yang menyimpan time value atau salah satunya. RTC menyediakan tanggal dan waktu yang akurat selain memungkinkan komputer untuk mengatur waktu dan kecepatan semua fungsinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya yaitu adalah gambar rangkaian. Di sini saya akan memberikan penjabaran dari rangkaian yang telah dibuat. Yaitu yang pertama adalah konfigurasi pin pada Arduino Mega dengan pin sensor ultrasonic HCSR04. Yang pertama yaitu pin echo terhubung dengan pin digital 2, 4, 10, 12, dan 17, dan 21. Pin ini digunakan sebagai digital input yang berfungsi sebagai pengirim sinyal yang nantinya sinyal tersebut akan dipantulkan dan diterima oleh trigger. Berikutnya ada pin trig pada HCSR04 yang terhubung dengan pin digital 3, 5, 11, 13, 16, dan 20. Pin ini nantinya berfungsi sebagai penerima sinyal pantulan. Kemudian ada pin VCC yang terhubung dengan pin 5 volt pada Arduino melalui breadboard berdaya positif karena memerlukan daya positif. Berikutnya ada pin GDN terhubung dengan pin GDN pada Arduino Uno melalui breadboard dengan berdaya negatif karena mengalirkan listrik ke modul elektronik. Berikutnya konfigurasi yang kedua yaitu pada pin Arduino Mega dan pin motor servo. Yang pertama ada pin VCC pada motor servo terhubung dengan pin 5 volt pada Arduino melalui breadboard berdaya positif karena memerlukan daya positif. Kemudian ada pin GDN yang terhubung dengan pin GDN pada Arduino melalui breadboard dengan berdaya negatif karena mengaliri listrik ke modul elektronik. Kemudian ada pin pulse atau kuning pada motor servo terhubung dengan pin 8 dan 9 pada Arduino dengan tujuan untuk mendapatkan kabel data atau perintah sehingga servo dapat bergerak sesuai dengan pengkodean yang telah dilakukan. Kemudian konfigurasi ketiga yaitu ada pada Arduino Mega dengan pin RTC. Yang pertama ada pin VCC pada RTC terhubung dengan pin 5 volt pada Arduino melalui breadboard berdaya positif karena memerlukan daya positif. Kemudian pin GDN pada RTC terhubung dengan pin GDN pada Arduino melalui breadboard berdaya negatif karena mengaliri listrik ke modul elektronik. Kemudian ada pin VLC, CLC pada RTC terhubung dengan pin CCL pada Arduino bertujuan sebagai saluran clock untuk komunikasi data antara microcontroller dan RTC.
Kemudian pin SDA terhubung dengan pin SDA pada Arduino dengan tujuan sebagai saluran data untuk komunikasi data antara microcontroller dan RTC. Kemudian konfigurasi yang terakhir yaitu konfigurasi pin pada Arduino dengan pin ESP8266. Yang pertama ada pin VCC pada ESP8266 terhubung dengan pin 3 volt pada Arduino melalui breadboard berdaya positif karena memerlukan daya positif, dan ESP8266 ini memiliki rata-rata input tegangan di range 0 sampai 3,3 volt. Kemudian ada pin GDN pada ESP266 terhubung dengan pin GDN pada Arduino melalui breadboard berdaya negatif karena mengaliri listrik ke modul elektronik. Dan yang terakhir ada pin TXD pada RXD pada ES8266 terhubung dengan pin 1 TXD dan pin 0 RXD pada Arduino dengan tujuan untuk komunikasi serial. Kemudian yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai komunikasi data. Komunikasi data itu merupakan proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik itu lokal maupun luas, seperti internet. Komunikasi data yang digunakan dalam proyek IoT ini disesuaikan dengan protokol yang digunakan, di mana protokol yang digunakan dalam proyek ini adalah protokol MQTT. Protokol MQTT ini kenapa digunakan? Karena MQTT ini lebih ringan dibanding protokol HTTP, sehingga sangat cocok untuk digunakan pada perangkat berdaya rendah yang diharuskan mengirimkan dan menerima data dengan akurasi sekecil mungkin. Nah, jika dilihat pada gambar ini, di mana sistem saling terhubung dengan menggunakan jaringan Wi-Fi, Arduino Mega akan merequest kepada ESP8266 untuk terhubung dengan Wi-Fi. Kemudian ESP8266 merequest ke lahan parkir dan tersambung ke Wi-Fi pada lahan parkir. Nah, jika lahan parkir telah beroperasi, maka lahan parkir tersebut akan mempublish berapa banyak lahan parkir yang telah terpenuhi dan kosong dengan menggunakan sensor ultrasonik, dan sensor ultrasonik tersebut akan mengirimkan data yang telah dideteksi kepada Arduino Mega. Setelah itu Arduino Mega mempublish ke MQTT broker. Nah, MQTT broker kemudian akan mempublish ke dalam database melalui MQTT server, sehingga ketika pengguna mengakses website tersebut, maka pengguna merequest kepada smartphone yang digunakan, dan smartphone dapat merequest kepada database. Kemudian database merespon permintaan smartphone dan menampilkan pada pengguna. Nah, untuk pembahasan berikutnya mengenai user interface atau tampilan di mana saat pengguna akan mengakses lahan parkir tersebut. Hal itu akan dibahas oleh teman saya. Iya. Baik, selanjutnya terdapat user interface. Rancangan tampilan user interface pada website yang diakses melalui smartphone sebagai layanan untuk memantau lahan parkir yang ditunjukkan pada gambar ini. Pada tampilan interface ini terdapat layout atau map untuk lahan parkir tersebut. Lahan parkir yang telah terisi dan terdeteksi sensor, maka lahan parkir tersebut akan ditandai dengan warna merah, yang berarti terdapat mobil terparkir, dan akan berwarna abu yang menandakan bahwa lahan parkir tersebut masih kosong. Informasi yang diberikan kepada pengguna ini diperoleh dari sensor yang telah terpasang pada setiap slot, sehingga informasi yang diperoleh cukup akurat. Pada halaman tampilan tersebut juga menampilkan informasi berupa slot lahan parkir yang tersisa dan waktu setempat. Sekian dari kami. Maaf jika ada salah kata dan kurangnya, mohon dimaafkan. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore.